Malam ini saya mau bicara dalam. Selama ini kan saya selalu berbicara tinggi. Nah, malam ini saya mau berbicara dalam. Mumpung yang manekung atau yang gembleng tinggal 3 orang. Karena pembicaraan dalam ini hanya dapat didengarkan oleh 7 orang saja, tidak bisa lebih. Misal didengarkan oleh 10 orang, yang 4 orang ini pasti bingung, tidak bisa mencerna. Jadi yang bisa menangkap, yang bisa mencerna hanya 7 orang, dikarenakan kedalaman ini hanya bisa didengarkan oleh orang dalam jumlah 7 saja, tidak bisa lebih. Kurang dari 7 bisa, tapi lebih dari 7 tidak bisa. Nah, malam ini saya mau berbicara dalam tentang itu. Karena pasti besok yang manekung, yang gembleng itu pasti tambah lagi besok itu. Ada pertanyaan bagus. Ada pertanyaan bagus dari Toso Wijaya. Panjenengan kenal Toso Wijaya? Kenal enggak? Orang mana itu Toso Wijaya itu? Toso Wijaya itu manusia sombong. Toso Wijaya itu manusia sombong. Egonya sangat tinggi. Pamrihnya banyak. Arogannya juga kuat. Lah, sebutan lengkapnya itu Kiai Haji Raden Mas Toso Wijaya Diningrat, master spiritual. Itu sebutan lengkapnya. Nah, itu dia sombong banget itu. Dulunya sombong banget. Arogannya tinggi, pamrihnya banyak, egonya kuat. Nggak punya takut sama siapapun, nggak punya takut. Apalagi kalau diajak berdebat tentang agama-agama itu, wah, itu makanannya dia itu. Nggak mau kalah itu. Kalau dia sampai kalah ayat, kalah hadis, kalah dalil, dia bisa ngarang. Jadi intinya nggak mau kalah, nggak bisa dikalahkan. Nah, itu Toso Wijaya itu, kalau panjenengan kenal. Lah, Toso Wijaya ini bertanya kepada Wong Edan Bagu atau Pak Web. Pertanyaannya, Pak Web, saya itu benar-benar sudah mengerti, sudah memahami arti maksud dari yang panjenengan sampaikan. Bahkan saya itu mengetahui kemana arah tujuan dari yang panjenengan sampaikan. Itu pertanyaan. Tapi kenapa sampai detik ini saya masih belum bisa mengenal Tuhan saya? Nah, Tuhan saya ini apakah Romo? Apakah Kanjeng Romo sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono? Apakah Yesus? Apakah Allah?
Apakah Allah atau Bapa di surga atau Yahweh atau yang widiwasa? Sampai detik ini saya belum mengenal. Saya masih bingung di babakan ini, di hal ini. Simpelnya, sampai detik ini saya masih belum mengenali Tuhan saya itu yang mana. Tuhan saya itu siapa? Padahal semua yang Pak Web sampaikan saya sudah mengerti dan memahami arti maksudnya. Bahkan saya mengetahui kemana arah tujuannya. Tapi tentang Tuhan ini sampai sekarang saya masih belum bisa mengenali. Itu pertanyaannya. Kemudian wong edan baku berusaha meriyilkan atau menyatakan kegaiban Tuhan kepada manusia arogan, manusia penuh pamrih, manusia yang egonya sangat tinggi ini. Manusia ini hanya wong edan baku yang bisa mengalahkan. Sepertinya hanya wong edan baku yang bisa mengalahkan. Soalnya kalau kalau Toso Wijaya ini tidak mau kalah sama wong edan baku, maka kepalanya wong edan baku pasti dibentus-bentuskan ke tembok. Lah wong mereka berdua ada di satu tubuh kan. Jawabannya bukankah aku ini yang melukis kamu, yang menggambar kamu, yang mendesain kamu, yang menjadikan kamu bisa lahir ke bumi ini, bisa belajar bergerak, bisa belajar merangkak, sampai pada akhirnya berhasil bisa berdiri tegak dengan kesombonganmu. Bagaimana mungkin kamu tidak bisa mengenalku? Maka selama 9 bulan lebih kamu bersamaku, bercengkrama bersama, ngobrol bareng, bersendaguro bareng, bertanya jawab bareng, itu selama 9 bulan lebih. Nah, dari jawaban ini maka kesimpulannya sesungguhnya sedulur papat kalimo pancer kita itu pernah mengenal yang disebut Tuhan, pernah bertatap wajah dengan yang disebut Tuhan, bahkan pernah bercengkrama secara langsung berhadapan dengan yang disebut Tuhan semenjak manusia hidup belum dilahirkan ke bumi. Artinya sejak manusia hidup itu masih berwujud bayi di dalam kandungan seorang ibu, seorang wanita. Bagaimana mungkin kok sekarang belum bisa mengenal? Bagaimana mungkin hingga sekarang kok belum mengenal, belum bisa bercengkrama?
9 bulan lebih, itu kan waktu yang sangat lama. Waktu yang sangat lama. Jika panjenengan berteman dengan seseorang selama 9 bulan lebih, itu panjenengan udah tahu tuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu kan udah hafal tuh. Menjalin pertemanan selama 9 bulan lebih itu. Jadi bagaimana mungkin? Bagaimana bisa? Kok sekarang mengatakan tidak kenal? Belum mengenal. Bagaimana mungkin? Lawang sudah berteman selama itu loh dulu. Menjalin pertemanan selama itu dulu. Bagi sedulur papat kalimo pancer, ketika masih dalam kandungan dan ketika sudah lahir ke bumi ini, itu nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Artinya sedulur papat kalimo pancer ini sesungguhnya sudah aktif sejak kita masih dalam kandungan. Sedulur papat kalimo pancer ini sudah aktif semenjak kita masih dalam kandungan. Jadi aktifnya mereka berlima itu bukan setelah lahir ke dunia ini, bukan. Atau setelah diberi dogma-dogma oleh kedua orang tua, bukan. Mereka berlima sudah aktif semenjak kita masih di dalam kandungan seorang ibu. Dan mereka berlima atau sedulur papat kalimo pancer ini, sejak awal hingga sampai kapanpun, mereka itu hanya mengenal kesadaran, rasa, cinta, kasih sayang. Sejak awal hingga sampai kapanpun, yang dia tahu itu hanya itu. Mereka berlima itu yang dia tahu. Sedangkan yang sedulur papat kalimo pancer bisa, itu hanya suka dan tidak suka. Tentang kesadaran rasa, cinta, kasih sayang, mereka hanya menghadapinya dengan dua hal saja, yaitu suka atau tidak suka. Jadi dari awal hingga sampai kapanpun, pahit, manis, getir, asem atau kecut, asin, benci, bully, fitnah, dendam, menghakimi, menghina, itu mereka berlima tidak kenal gitu. Tidak kenal, tidak tahu dia. Tidak, sama sekali tidak tahu dia. Karena yang dia tahu hanya kesadaran rasa cinta kasih sayang. Dan kesadaran rasa cinta kasih sayang ini mereka hadapi dengan suka atau tidak suka. Hanya dengan itu. Tidak dengan apapun. Jadi rasa manis, rasa pahit, perasaan nggak enak, perasaan tidak enak, getir, asem, asin, mereka sama sekali tidak kenal, tidak punya. Baik buruk mereka tidak kenal, tidak tahu. Salah benar mereka tidak kenal. Karena semua itu
Di alam roh itu nggak ada gitu. Nah, semua itu di alam roh itu nggak ada. Jadi salah benar, baik buruk, manis, getir, asin, asem, bully, fitnah, dendam, marah, benci, menghina, menghakimi, di alam roh itu nggak ada itu. Itu semua adanya di sini. Adanya di bumi, di muka bumi ini. Di bawah langit, di muka bumi. Adanya itu di sini. Di alam roh itu nggak ada. Makanya mereka berlima nggak kenal itu. Nggak tahu itu, nggak ngerti dia. Tentang manis, getir, dan bla bla, tentang baik, buruk, dan bla bla. Itu mereka nggak ngerti, mereka nggak paham, mereka nggak tahu. Karena di alam sana nggak ada itu. Yang dia tahu hanya kesadaran, rasa cinta, kasih sayang. Lah, bagian yang dia tarik itu rasa. Kesadaran, rasa, cinta, kasih sayang. Lah, rasa yang ada di posisi tengah inilah yang dia tarik, dengan suka atau tidak suka. Artinya, rasa daripada kesadaran cinta kasih sayang inilah yang dia kenal. Dan ketika berhadapan dengan kesadaran cinta kasih sayang, mereka berlima ini hanya bisa melakukan dua hal, yaitu suka atau tidak suka. Arti maksudnya ada kalanya menyukai, ada kalanya tidak. Nah, perjalanan hidup ini sudah mereka alami sejak kita itu masih di dalam kandungan. Dan selama itu mereka berlima berjalan, itu selalu ditemani oleh Tuhan. Selalu bersama Tuhan. Sebab karena itu dalam keadaan apapun mereka berlima ini selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Pada proses penciptaannya, pada proses penugasannya. Dimulai dari janin berubah menjadi bayi. Dimulai dari janin hingga berubah menjadi bayi. Dan pertama kali janin ini berubah menjadi bayi, maka sejak itulah sedulur papat Kalimo Pancer ini dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Nah, proses dimasukkan dan proses ditugaskannya ini melalui pembicaraan gitu loh. Ada pembicaraan gitu. Jadi ndak asal comot terus dimasukin, itu ndak. Jadi ada komunikasi, ada pembicaraan di situ, ada musyawarah kalau bahasa kerennya itu ada musyawarah. Jadi ketika janin berubah menjadi bayi, kalau teori gampangnya, setelah janin berubah menjadi bayi, maka sejak itu satu persatu sedulur papat Kalimo Pancer kita itu dimasukkan ke dalam tubuh kita dengan musyawarah super komplit, super jelas di situ. Ketika raja air, ini rajanya air, ketika rajanya air ini tadi dipanggil oleh Tuhan, kedatangan raja air ini disertai oleh seluruh prajuritnya. Jadi seluruh prajuritnya itu mengikuti rajanya ketika rajanya ini tadi dipanggil oleh Tuhan. Artinya ketika raja air bergelar nafsu mutmainah, nah, gelarnya raja air itu adalah nafsu mutmainah. Ketika
raja air tersebut atau bergelar nafsu mutmainah menghadap Tuhan karena dipanggil, ini seluruh prajuritnya itu mengikuti. Dan ketika raja air bergelar nafsu mutmainah ini tadi berhadapan dengan Tuhan dan melakukan sebuah musyawarah besar, perundingan besar, itu disaksikan oleh seluruh prajuritnya. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya antara raja air bergelar nafsu mutmainah ini kan ada perbincangan dengan Tuhan. Lah, dengan perbincangan ini berarti raja air ini kan kenal sama Tuhan kan? Tahu Tuhan, paham Tuhan, ngerti Tuhan. Ngerti Tuhan. Tapi kenapa sekarang kok bisa enggak gitu loh? Setelah mendapat perintah dari Tuhan untuk bersinggasana, ganti singgasana. Jadi singgasananya itu diganti. Yang lebih tinggi dari singgasana yang dia duduki. Dan singgasana yang lebih tinggi dari yang saat itu raja air duduki adalah kedua matanya manusia. Jadi kedua matanya manusia itu adalah singgasana yang lebih tinggi daripada singgasana raja air yang selama itu dia duduki. Setelah mendapatkan tugas dari Tuhan, kemudian diperintah untuk menduduki singgasana baru tersebut, kedua matanya manusia. Begitu juga ketika Raja Api dipanggil oleh Tuhan. Raja Api yang bergelar nafsu amarah datang menghadap Tuhan, itu juga disertai oleh seluruh prajuritnya. Nah, seluruh kata-kata seluruh air, seluruh prajuritnya, kata-kata seluruh prajuritnya ini bisa diartikan seluruh air bagi nafsu mutmainah, seluruh api bagi nafsu amarah. Maksudnya itu seperti itu. Karena apa? Karena rajanya dipanggil untuk menghadap. Setelah antara Raja Api bergelar nafsu amarah ini berhadapan dengan Tuhan, itu juga sama, terjadi sebuah perbincangan yang sangat besar. Dan perbincangan besar apapun itu disaksikan oleh seluruh rakyatnya Raja Api. Sama seperti ketika Raja Air berbincang dengan Tuhan, juga disaksikan oleh seluruh rakyatnya atau prajuritnya Raja Air. Setelah mendapatkan tugas dari Tuhan, kemudian diperintah berganti tahta atau berganti singgasana selevel lebih tinggi. Yaitu kedua telinganya manusia. Jadi kedua telinganya manusia itu singgasana yang lebih tinggi, lebih baik, lebih modern dibanding singgasana Raja Api yang selama itu dia duduki, dia tempati. Begitu juga dengan rajanya angin. Bergelar nafsu supia. Begitu juga dengan rajanya angin yang bergelar nafsu aluama. Begitu juga dengan rajanya bumi yang bergelar nafsu supia. Sama ketika menghadap dan berbincang-bincang besar dengan Tuhan, itu pun disaksikan oleh seluruh rakyatnya atau seluruh prajuritnya. Hingga pada akhirnya Raja Angin berpindah tahta atau singgasana di hidungnya manusia. Tahta yang lebih tinggi dari tahta atau kedudukan yang selama ini dia tempati. Begitu juga dengan Raja Bumi bergelar nafsu supia.
berganti singgasana atau berganti tahta setingkat lebih tinggi, yaitu di dalam lidahnya manusia. Kemudian tiba gilirannya Tuhan mengambil ruhnya sendiri. Jadi Tuhan itu mengambil nyawanya sendiri, mengambil ruhnya sendiri. Setelah bagian dari ruhnya Tuhan ini diambil, lah sebagian dari ruh Tuhan ini diambil, inilah yang disebut sebagai Ruh Kudus atau Ruh Suci. Setelah melakukan perbincangan besar dengan Tuhan, hingga pada akhirnya mendapat tugas dari Tuhan, kemudian diperintah untuk bersinggasana di jantungnya manusia. Setelah sedulur papat kali mau pancer ini bersinggasana, masing-masing bersinggasana di dalam tubuh manusia. Ketika itu pertama kali komunikasi terjadi setelah mereka ini berganti singgasana loh ya. Setelah mereka berlima ini bersinggasana di dalam tubuh manusia, maka komunikasi pertama terjadi. Tuhan berkata, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Serentak mereka berlima menjawab, "Aku bersaksi." Lah kok sekarang enggak bisa menyaksikan? Sekarang kok enggak bisa mengenal? Ini keblingernya di mana ini? Keblingernya ini. Keblingernya di mana? Dan selama 9 bulan lebih loh ya. Selama 9 bulan. Ya 9 bulan lah ya, 9 bulan karena lebih dari 9 bulannya itu kan kita masih berbentuk janin, masih berbentuk segumpal daging. Nah, ini apa? Wujud kita sebagai bayi itu selama 9 bulan. Wujud kita sebagai bayi itu lamanya 9 bulan. Selebihnya dari 9 bulan itu kita masih berbentuk segumpal daging. Nah, selama 9 bulan itu loh, kita bergelut, bersekutu bersama Tuhan. Nah, ini apa keblingernya di mana itu? Orang Bekasi. Coba. Kok bisa keblinger sekarang? Kok sampai nggak kenal gitu loh? Nggak bisa menyaksikan, nggak kenal. Nah, itu di mana? Lagi bayi jadi lupa. Aneh kan? Padahal ketika kita masih berada di dalam kandungan sang ibu, mereka berlima hanya mengenal kesadaran rasa cinta kasih sayang. Tentang kesadaran rasa cinta kasih sayang ini, mereka hanya tahu, paham, dan ngerti tentang suka atau tidak suka. Itu yang dia ngerti. Yang dia pahami hanya itu. Yang dia tahu hanya itu. Dia belum ngerti apa-apa. Dia belum paham apa-apa. Dia belum tahu apa-apa. Lah sekarang bisa dikatakan kita sudah ngerti semua tuh ya. Udah paham semua, sudah tahu semua. Bahkan nyaris bisa dihitung dengan jari. Yang belum kita mengerti, yang belum kita pahami, yang belum kita ketahui. Semuanya sudah kita mengerti, sudah kita pahami, sudah kita ketahui. Lah kok malah nggak bisa menyaksikan, malah nggak bisa ngelihat, nggak bisa tahu gitu loh. Malah nggak kenal.
Tuhannya yang mana itu kok malah nggak tahu. Tuhannya siapa kok malah nggak kenal. Lawang sekarang sudah cerdas, sudah pinter, sudah menerima banyak pencerahan. Lawang dulu saja baru kenal kesadaran rasa cinta kasih sayang dan hanya ngerti, hanya paham, hanya tahu tentang suka atau tidak suka, malah tahu, malah kenal, malah akrab. Kok sekarang bisa keblinger? Itu gimana ceritanya? Apa buktinya kalau mereka berlima sudah aktif dan akrab, sudah aktif secara akrab dengan Tuhan sejak kita masih di dalam kandungan seorang ibu, Pak Web? Kesadaran bayi ya, dengan kesadaran ibu yang sedang mengandung bayi ini tidak sama. Jadi ibunya punya kesadaran sendiri, bayinya juga punya kesadaran sendiri. Sebab itu wanita yang sedang mengandung bisa dipastikan melakukan hal-hal yang sesungguhnya itu bukan kemauan dia. Yang sesungguhnya dia tidak ingin. Misal contoh yang secara modern, secara awam, dikatakan sebagai nyidam. Ada seorang wanita dalam keadaan mengandung, punya keinginan makan di samping toilet atau di dalam toilet. Ada yang punya keinginan makan daging anjing atau daging babi. Padahal ibunya ini tidak setuju, tidak mau. Karena apa? Karena anjing babi kan haram. Dan bla bla lainnya. Memakan sesuatu juga sering muntah. Kenapa itu? Ketika punya keinginan makan dagingnya hewan yang selama itu dianggap haram, dianggap najis, tidak mampu menolak. Hingga secara sembunyi-sembunyi terpaksa deh makan daging anjing, makan daging babi yang selama itu dianggapnya haram dan najis. Itu karena apa? Karena sang bayi menyukai. Karena sang bayinya menyukai. Dan ketika daging anjing, daging babi ini dimakan, ya ndak muntah. Ketika makan di toilet, makan di samping septic tank, ya juga tidak muntah. Karena apa? Karena bayinya menyukai. Sebaliknya, makan seenak apapun, jika bayi ini tidak menyukai, bisa dipastikan wanita yang sedang mengandung ini pasti muntah. Karena sang bayi tidak menyukai. Artinya dia menolak. Itu sebagai bukti bahwa sedulur papat kalimo pancer kita itu sudah aktif secara akrab dengan Tuhan sejak kita masih di dalam kandungan sang ibu. Tidak berhenti di situ. Tidak berhenti di situ. Bahkan sejak kita itu masih bayi dan di dalam kandungan sang ibu, bukan cuma bisa berkomunikasi dengan Tuhan,
tapi juga bisa berkomunikasi dengan ibu dan bapaknya. Gimana? Juga bisa berkomunikasi dengan ibu atau bapaknya. Buktinya apa? Buktinya ketika bayi itu punya keinginan gitu loh. Itu buktinya. Ketika bayi itu punya keinginan, dikarenakan dia belum bisa apa-apa, dia pasti menyuruh kan. Yang disuruh ini kalau bukan ibunya ya pasti bapaknya. Karena yang bertanggung jawab adalah ibu dan bapaknya. Dan ketika bapak atau ibunya ini mengemban tugas atau menuruti apa yang dimau oleh sang bayi, tidak ada yang bisa menolak itu. Apapun pasti akan dilakukan. Jadi ketika bayi ini masih ada di dalam kandungan, kalau bukan ibunya, pasti bapaknya yang nyidam minum air kelapa di ujung pohon air kelapa. Di ujung pohon kelapa. Itu sebagai bukti. Bahkan ada percakapan atau perbincangan hebat. Bahkan pernah terjadi sebuah perbincangan hebat atau percakapan hebat antara kita dengan Tuhan. Yaitu ketika kita diperintah lahir ke bumi, ke dunia. Manakala pada saat itu mereka berlima tidak mau berpisah dengan Tuhan. Tidak mau berpisah dengan Tuhan. Takut berpisah dengan Tuhan itu takut. Dia tidak mau mengemban tugas atau diperintah lahir ke dunia atau ke bumi. Agar supaya sedulur papat kalimo pancer kita ini tadi mau mengemban tugas di muka bumi, dengan berbagai upaya Tuhan itu merayu. Dengan berbagai upaya Tuhan itu merayu sedulur papat kalimo pancer kita agar mau dilahirkan ke dunia atau di muka bumi. Perbincangan atau percakapan hebat antara bayi dan Tuhan ini saya pernah membuat konten videonya. Saya pernah membuat konten videonya. Kalau tidak salah judul videonya itu adalah Kitab Serat Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwateng Diyu. Itu bukti daripada bentuk percakapan secara langsung atau perbincangan secara langsung atau cengkerama secara langsung antara sedulur papat kalimo pancer dengan Tuhan. Dan perbincangan hebat yang paling populer adalah kata-kata sebagai berikut. Mereka berlima atau sedulur papat kalimo pancer serentak berkata, "Aku takut Tuhan tinggal di dunia sana. Aku takut Tuhan tinggal di luar sana. Terlalu banyak bahaya yang mengancam kami berlima." Dan Tuhan menjawab, "Jangan takut. Aku sudah mengutus malaikat untuk mengayomimu. Bahaya apapun yang datang mengancammu, malaikat yang aku beri tugas ini
akan menolongmu, akan melindungimu, akan membelamu hingga titik darah penghabisan. Nah, rayuan ini yang membuat Tuhan berhasil memerintah kita lahir ke dunia. 1000 ketakutan sedulur papat Kalimo Pancer ini menjadi sirna ketika Tuhan berkata, aku sudah mengutus 1 malaikat untukmu yang akan melindungi kamu dengan tetes darah terakhirnya hingga tetes darah terakhirnya. Nah, kata-kata Tuhan inilah yang berhasil merayu sedulur papat Kalimo Pancer. Kalau begitu, oke. Tapi sebelum aku keluar berpisah denganmu, aku mau tahu dulu ya Tuhan. Siapakah malaikat hebat yang engkau pilih dan engkau tugaskan untuk bersama kami? Malaikat itu nanti kamu akan memanggilnya sebagai ibu. Malaikat hebat itu nanti kamu akan memanggilnya dengan sebutan ibu. Mana dia? Kau akan melihatnya setelah kau berada di dunia. Maka segera lahirlah. Dengan begitu kamu akan segera menyaksikan malaikat hebat yang sudah aku pilih khusus buatmu. Nah, dengan percakapan ini akhirnya si bayi kita ini berani lahir ke dunia. Lah dengan semua itu berarti kan kita kenal baik tuh dengan yang namanya Tuhan ini. Akrab banget tuh dengan yang namanya Tuhan. Lah wong Tuhan bisa dibantah kok. Aku perintahkan engkau sebagai khalifah di bumi. Tidak Tuhan. Nah, mereka berlima itu serentak menjawab, tidak. Aku tidak mau berpisah denganmu. Aku lebih tentram, lebih nyaman, lebih terjamin bersamamu. Aku tidak mau ke dunia. Berarti kan mereka berlima membantah perintah Tuhan. Nah Tuhan aja bisa dibantah. Saking akrabnya kan. Kalau tidak akrab, mana mungkin. Kalau tidak mengenalnya dengan baik, mana mungkin terjadi sebuah perbincangan seperti itu. Ya kan? Saking sudah mengenalnya dengan baik, saking akrabnya, Tuhan sampai-sampai bisa dibantah. Tidak mau. Aku perintahkan engkau menjadi khalifah di bumi. Tidak Tuhan, tidak. Aku tidak mau berpisah denganmu. Aku lebih nyaman, lebih damai, lebih tentram bersamamu. Aku lebih terjamin bersamamu. Aku tidak mau. Jangan takut, jangan khawatir. Aku sudah memilihkan 1 malaikat. Paling hebat. Dan dia akan melindungimu. Akan membantumu. Akan mengayomimu. Akan membelamu jika ada bahaya yang mendekatimu. Bahkan hingga tetes darah penghabisan. Dengan rayuan seperti itu dari Tuhan, akhirnya sedulur papat Kalimo Pancer kita itu berani dilahirkan ke bumi. Nggak punya takut lagi. Dan ternyata malaikat hebat yang dimaksud oleh Tuhan itu tak lain dan tak bukan adalah ibu kandung kita. Sebab karena itu ketakutan seorang bayi akan lunas ketika dipeluk ibunya. Begitu lahir, teriak kan dia. Saking kagetnya, saking terkejutnya dengan dunia yang begitu ramainya kan. Dan sekenceng apapun dia berteriak, begitu didekat oleh ibunya itu langsung diem. Karena ibu yang dimaksud itu tadi tak lain dan tak bukan adalah malaikat yang dipilih secara khusus oleh Tuhan bagi bayi tersebut. Lah dengan itu kita bisa mengambil kesimpulan betapa akrabnya kita dengan Tuhan pada waktu itu. Betapa CS-nya kan kita dengan Tuhan pada waktu itu. Lah kok sekarang bisa keblinger? Bilang enggak kenal, enggak tahu, itu gimana ceritanya itu coba?
Ketika kita punya pertanyaan, kok aku nggak kenal Tuhan ya? Bagaimana mungkin kamu tidak mengenalku? Tuhan langsung menjawab tuh. Jadi ketika ada seorang manusia punya pertanyaan, Tuhan di mana ya? Asli pada saat itu juga Tuhan menjawab. Bagaimana mungkin kamu tidak mengetahui aku? Kalau ada manusia bertanya, kok aku mengaku ya? Kok aku nggak kenal Tuhan ya? Bagaimana mungkin kau tidak mengenalku? Seketika itu Tuhan langsung menjawab. Gimana tuh ceritanya? Bagaimana mungkin? Bukankah aku yang mendesainmu, menggambarmu, melukismu, memerintahkanmu untuk lahir ke dunia, membimbingmu, menuntunmu, mulai dari merangkak sampai sekarang kamu bisa berdiri dengan gagahnya. Dan kamu pun menyatakan kepadaku, aku bersaksi Tuhan. Lah kok kamu bisa mengatakan, aku kok nggak kenal Tuhan, nggak tahu Tuhan. Ini gimana ceritanya nih coba? Yang menjadikan kita lupa. Aslinya kita itu ngerti, aslinya kita itu paham, aslinya kita itu tahu. Bahkan kenal Tuhan. Namun kita lupa. Ini tak perkaranya. Kita lupa. Lupa pertemanan kita dengan Tuhan. Lupa perbincangan kita dengan Tuhan. Lupa persahabatan kita dengan Tuhan. Lupa kerjasama kita dengan Tuhan. Lupa perintah Tuhan. Lupa asal usul diri. Lalu yang menjadikan kita lupa itu apa? Gelarnya 4 raja, gelarnya 4 ratu yang sedang mengemban tugas dari Tuhan dan ada di dalam diri kita adalah nafsu mutmainah, nafsu alwamah, nafsu amarah, dan nafsu supiyah. Itu yang membuat kita lupa. Agar supaya tidak lupa, bagaimana Pak Web? Kita harus memisahkan antara nafsu dan mutmainah. Kita harus menceraikan antara nafsu dan alwamah. Antara nafsu dan amarah. Antara nafsu dan supiyah. Ini harus kita sekat, kita stop. Selama mutmainah menggunakan titel nafsu, selama alwamah menggunakan titel nafsu, selama amarah menggunakan titel nafsu, selama supiyah menggunakan titel nafsu, maka selama itu kita lupa hubungan kita yang begitu akrabnya dengan Tuhan. Jadi yang menjadikan kita lupa adalah nafsu. Kesimpulannya, yang menjadikan kita lupa adalah nafsu. Lah, nafsu inilah yang selama ini dikenal dengan sebutan ego jika dia berada di kepala. Disebut-sebut juga sebagai pamrih jika dia berada di dalam dada. Dan disebut sebagai arogan jika dia berada di kelamin. Satu, tapi sebutannya menjadi 3 bergantung di mana dia berada. Kalau nafsu ini berada di Baitul Makmur atau otak pikiran kita, maka nafsu ini disebut sebagai ego. Nah, kalau nafsu ini berada di Baitul Muharram, batin atau hati atau batin kita,
dia disebut sebagai pamrih. Tapi kalau nafsu ini berada di dalam Baitul Muqaddas, kelamin atau syahwat, dia disebut sebagai arogan. Secara Jawa disebut juga sebagai ratu telu atau ratu tiga. Itu yang membuat kita lupa dengan Tuhan. Sesungguhnya kita itu tahu, sesungguhnya kita itu paham, sesungguhnya kita itu ngerti, bahkan mengenal dengan sangat akrab tentang Tuhan ini. Hanya saja kita lupa diri. Yang menjadikan kita lupa diri adalah nafsu yang menyetempel mutmainah, aluamah, amarah dan supiyah kita. Dan hal itu terjadi setelah kita berhasil bisa berdiri dengan tegak. Nah, sejak itulah kita sedikit demi sedikit mulai lupa tentang Tuhan. Jadi kesimpulannya, agar dapat mengingat lagi dengan sangat baik hubungan kita dengan Tuhan, kita harus menghapus titel nafsu. Kita harus menghapus titel nafsu. Sehingga mutmainah kita tidak nafsu lagi. Aluamah kita tidak nafsu lagi. Bukan nafsu lagi. Amarah kita bukan nafsu lagi. Supiyah kita juga bukan nafsu lagi. Amarah kita, mutmainah kita bukan nafsu lagi. Aluamah kita bukan nafsu lagi. Amarah kita bukan nafsu lagi. Supiyah kita bukan nafsu lagi. Selama mutmainah kita adalah nafsu, selama aluamah kita adalah nafsu, selama amarah kita adalah nafsu, selama supiyah kita adalah nafsu, maka selama itu kita lupa, pangling sama Tuhan. Karena apa? Karena jika tinggi kita terlalu tinggi. Jika rendah kita terlalu rendah. Selama mereka berempat ini mempunyai nafsu, mempunyai gelar nafsu. Jadi kalau tinggi kita terlalu tinggi. Kalau rendah kita terlalu rendah. Ketika kita terlalu tinggi berarti Tuhan kan berada di nan jauh di bawah sana kan. Sehingga tidak terlihat. Ketika kita terlalu rendah berarti Tuhan kan ada di nan jauh di atas sana. Sehingganya kita juga tidak melihat. Padahal sedulur papat kalimo pancer dengan Tuhan adalah teman. Dan pertemanannya terjalin selama 9 bulan. Sebab itu Tuhan berkata, sesungguhnya aku itu batinnya manusia dan manusia adalah gambaran kenyataan dohirku. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan atau menarik kesimpulan bahwasanya antara sedulur papat kalimo pancer kita dan Tuhan ini sejajar.
Sebenarnya sejajar. Tidak bisa saling tinggi-tinggian, tidak bisa saling rendah-rendahan. Tidak bisa saling tinggi-tinggian, tidak bisa saling rendah-rendahan. Tuhan butuh kita, kita perlu Tuhan. Sama-sama. Namanya teman, namanya pertemanan kan seperti itu kan. Namanya pertemanan kan seperti itu. Itulah antara kita dengan Tuhan. Tuhan butuh kita, kita perlu Tuhan. Kenapa dikatakan seperti itu? Tanpa kita, Tuhan itu fiktif. Siapa yang memanggil Tuhan, yang nyebut Tuhan, berdoa sama Tuhan? Siapa? Tanpa kita, Tuhan itu fiktif. Nggak ada. Yang mengadakan Tuhan itu kan manusia. Coba kalau nggak ada manusia. Bisakah hewan-hewan tumbuhan memanggil Tuhan? Yang bisa memanggil Tuhan, yang bisa menyebut Tuhan itu hanya manusia. Artinya tanpa manusia Tuhan itu fiktif. Sebab itu Tuhan butuh manusia. Sebab itu manusia dikalifahkan ke bumi. Agar menyatakan kefiktiannya itu, meriyilkan kefiktiannya. Sebaliknya, tanpa manusia, tanpa Tuhan, manusia mayat. Nah, agar tidak menjadi mayat, manusia butuh Tuhan. Maka Tuhan perlu manusia. Manusia butuh Tuhan. Tuhan butuh manusia dan manusia perlu Tuhan. Jadi manusia manapun, manusia siapapun harus bersekutu dengan Tuhan, harus berteman, harus menjalin pertemanan dengan Tuhan. Dan selama manusia itu bergelar nafsu, bertitel nafsu, ya selama itu manusia lupa pertemanan CS-nya dengan Tuhan. Nah, kalau sudah seperti itu, kita harus bagaimana? Harus menghilangkan nafsu dari mata kita. Harus menghilangkan nafsu dari telinga kita. Harus menghilangkan nafsu dari hidung kita, harus menghilangkan nafsu dari lidah kita. Karena nafsu inilah titel awalnya sedulur papat kita. Atau jabatan awal dari sedulur papat kita. Atau singgasana awal, singgasana pertama gitu loh. Singgasana pertama bagi sedulur papat kita. Supaya mereka berempat tidak sibuk. Nah, kalau mereka berempat selalu sibuk, ya pasti lupa. Bagaimana tidak sibuk? Detik ini dia harus bersinggasana di mata kita. Detik berikutnya dia harus bersinggasana di air. Nanti pindah lagi ke mata, pindah lagi ke air, pindah lagi. Dua kekuasaan sekaligus. Jadi mutmainah kita harus rela meninggalkan singgasana pertama itu tadi, yaitu nafsu. Aluamah kita juga sama, harus rela meninggalkan singgasana pertamanya. Amarah kita juga sama, harus rela meninggalkan singgasana pertamanya. Supiah kita juga sama, harus rela meninggalkan
singgasana pertamanya. Kita tidak akan mungkin sampai di perguruan tinggi kalau kita tidak mau meninggalkan sekolahan TK, sekolahan SD, sekolahan SMP, sekolahan SMA. Enggak mungkin. Artinya untuk bisa masuk ke perguruan tinggi, kita harus rela meninggalkan kenangan-kenangan ketika kita masih TK. Ketika kita masih SD, ketika kita masih SMP, ketika masih SMA, seluruh kenangan dan sekolahan itu harus kita tinggalkan. Karena kita sedang berada di perguruan tinggi. Nah, penggambarannya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, masihkah panjenengan belum mengenal siapa Tuhan dan bagaimana itu Tuhan? Dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi, masihkah panjenengan belum mengenal dan mengetahui apa itu Tuhan dan siapa itu Tuhan? Yang sesungguhnya, yang sebenarnya, yang sejatinya. Coba saya ulang loh ya. Bukankah aku yang menggambarmu? Bukankah aku yang mendesainmu? Bukankah aku yang selama ini menemanimu, membimbingmu atau mengajarimu? Mulai dari merangkak sampai bisa berdiri segagah itu. Itu kata-kata Tuhan. Kok bisa berkata tidak mengenalku? Lah dengan uraian tadi, apakah panjenengan masih belum mengenali siapa Tuhan panjenengan? Coba. Kok manusia itu sendiri? Tentang ini saya enggak bisa loh, enggak bisa ngomong loh ya, enggak bisa memberitahu. Ya, karena ini tentang penyaksian. Lah kalau saya memberitahu ini, lalu apa bedanya dengan 2 kalimat syahadat saat ini? Ya. Kita enggak menyaksikan sendiri, itu kan sejarah zaman bahula. Sejarah zaman bahula. Kita enggak menyaksikan sendiri, tidak memahami sendiri, tidak mengetahui sendiri. Tapi harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sama kalau saya memberitahukan tentang ini, sama, nggak ada bedanya dengan 2 kalimat syahadat ini tadi. Kedudukannya itu sama. Jadi panjenengan harus tahu sendiri tentang ini. Harus menyaksikan sendiri. Nggak katanya siapapun. Saya ulang ini bahannya ya. Ini bahannya loh saya ulang. Perhatikan. Termasuk poro kadang saya di luar saya. Di luar sana ya. Termasuk poro kadang saya di luar sana. Khususnya panjenengan yang ada secara langsung berhadapan dengan saya di sini. Perhatikan. Bukankah aku yang merancangmu, yang menggambarmu, yang mendesainmu, yang menjadikan atau membimbing atau mengajari kamu merangkak, berbicara, bergerak, hingga pada akhirnya kamu bisa berdiri dengan gagah seperti itu. Nah itu rahasianya itu ada di gaibnya, itu ada di situ. Ini ada ayatnya loh ya. Ini ada ayatnya loh. Jadi mustahil gitu loh. Mustahil kamu itu enggak tahu aku, enggak kenal aku, itu mustahil. Lawang aku yang menggambarmu gitu. Tuhan itu sampai berkata, mustahil kamu tidak tahu aku. Mustahil kamu tidak mengenalku. Hanya saja kamu lupa gitu loh.
Hanya saja kamu lupa, kamu keblinger gitu loh. Karena apa? Karena kita terlalu banyak prediksi kan. Tuhan itu tuh, ayo banyak prediksi. Dan kamu menyaksikan tentang itu. Kamu menyaksikan tentang itu. Bukankah aku yang menggambarmu? Ini bahasa ayatnya itu seperti itu loh ya. Bahasa ayatnya itu seperti itu. Bukankah aku yang menggambarmu? Merancangmu, mendesainmu, menciptakanmu. Hingga aku yang menuntunmu, yang mengajarimu, mulai dari merangkak sampai kamu bisa berdiri dengan gagah seperti itu. Itu bahasa ayatnya seperti itu. Kok kamu berkata tidak mengenalku, tidak melihatku? Bagaimana mungkin? Kok kamu keblinger sebegitu jauhnya gitu loh. Itu bahasa kitabnya itu seperti itu. Realnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Kalau kurang detail, lebih detailnya itu ada video yang berjudul Kitab Serat Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diyu. Itu lebih detail lagi. Penguraian saya itu lebih detail lagi. Ini tadi simple. Tapi sama, intinya itu sama. Nggih. Pertanyaannya simpel, berarti jawabannya juga simpel. Sangat simpel, sangat simpel. Pertanyaannya jelas, jawabannya juga jelas, sangat jelas sekali di situ. Ya, sekarang masih lupa, mungkin ntar habis baru ingat lagi. Lah tentang ini banyak dalil, banyak hadis, bahkan ayat-ayat di Alkitab plus Al-Quran itu mendukung. Banyak sekali. Salah satu contohnya, sesungguhnya aku lebih dekat. Sesungguhnya aku dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher. Salah satunya. Ada lagi, barang siapa yang mencariku keluar diri, niscaya dia akan tersesat semakin jauh. Itu adalah dalil-dalil atau hadis-hadis atau ayat-ayat yang mendukung pengkajian tentang ini. Jadi selama ini kita itu berpikir terlalu jauh tentang Tuhan itu. Terlalu jauh, terlalu rumit. Padahal Tuhan itu dekat. Dan sesederhana itu loh. Sederhana itu. Menjadi gaib karena kita lupa. Menjadi gaib, Tuhan itu menjadi gaib. Tuhan itu menjadi sebuah rahasia. Dikarenakan kita lupa. Lah lupa ini terjadi semenjak kita itu merasa sudah bisa berdiri dengan gagah. Nah sejak itu lupa ini menjadi ada. Bukankah aku yang merancangmu? Nah, saya ulang ya, saya ulang. Bukankah aku yang merancangmu, yang menggambarmu, yang mendesainmu, yang menciptakanmu? Bukankah aku yang mengajarimu merangkak, bergerak, berbicara, sampai kamu bisa berdiri dengan gagah?
Itu bahasa ayatnya itu seperti itu. Silahkan disimpulkan sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan. Dan kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Ini ndak bisa katanya saya. Kalau katanya saya, kalau katanya wong edan bagu, nggak ada bedanya dengan 2 kalimat syahadat. Tentang ini, ya, tentang ini, kalau masih katanya wong edan bagu, maka ilmunya Toso Wijaya tidak ubahnya dengan 2 kalimat syahadat. Jadi harus tahu sendiri.